Kalau orang belum pernah alami ya mohon maaf, pasti ya teorinya yang gimana, yang gini 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 gini. Tapi kita yang merasakan itu ya pasti bilangnya gini, teori saja gitu ya atau tidak. Padahal memang itu benar, harus tenang, harus duduk, minum yang banyak gitu. Itu memang, tetapi kita itu saat mengalami susah untuk lakukan itu. Halo rekan-rekan, semangat ya Anda. Saya ini aja beraktivitas walaupun saya belum berani berdiri lama ya, tapi Anda semangat. Ini saya juga ditunjuk sebagai polisi RW. Pokoknya semangat lah, walaupun ya sensasi kita rasakan, saya tahu dan paham sekali. Ya nanti saya akan bahas tentang tema saya ini ya, yaitu apa? Ini sensasi ini kalau datang Anda harus, kalau menurut saya harus duduk atau rebahan begitu. Ya, nanti akan saya bedah. Tunggu sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Baru pulang dinas, mancing sebentar, karena saya ingin melupakan, yaitu mengalihkan. Karena saat sore hari sensasi itu datang, jadi saya harus mengalihkan, entah bagaimana cara saya begitu. Karena saya nggak mau terlena dalam itu semua ya. Oke. Keadaan saya alhamdulillah sehat ya, sehat dari pagi sampai saat ini, sehat saya, alhamdulillah sehat. Dan jujur saya katakan, sore hari saya masih merasakan sensasi yang terutama itu adalah sempoyongan, keleyengan, sensasi mau pingsan dan gelisah, apalagi kalau di kamar mandi. Nah, kalau di kamar mandi, mandi sore atau mandi apapun ya, di kamar mandi sensasinya akan saya bahas ya, akan saya bahas nanti aja di episode mendatang. Sekarang adalah video ke-9 saya, yaitu apa namanya, kambuh, yang kambuh, edisi kambuh gitu. Nah begini, lihat kegiatan saya yang tadi ya, saya tetap beraktivitas walaupun ya itu karena saya ingin melupakan dengan cara saya. Anda nanti juga akan bisa melupakan sensasi itu dengan cara Anda. Ya harus dilatih, tidak langsung hilang, tidak. Anda harus sabar, nikmati. Karena apa? Sakit ini tidak bisa Anda hindari, harus Anda hadapi. Sakit itu tidak bisa dihindari, hanya bisa dicegah. Kalau sudah sakit harus dihadapi. Itu. Saya bukan di sini berarti yang sudah bisa itu semua, sudah pandai dalam hal itu, tidak. Karena saya juga mengingatkan pada diri saya juga. Gitu. Oke, langsung saja ya. Saya akan membahas yaitu mengenai sensasi ini apabila datang secara mendadak.
Kalau menurut pengalaman saya, kalau menurut saya, ini harus dihadapi dengan duduk atau berbaring. Tetapi saat duduk dan berbaring itu ada cara-cara dari saya. Boleh Anda tiru, boleh Anda meniru ini ya, atau Anda tinggalkan nggak apa-apa kalau nggak cocok untuk Anda. Karena kan semua itu cocok-cocokan gitu. Karena sensasi ini datang itu tidak kita undang ya, sekarang loh ya. Kalau dulu memang sakit ini kita yang mengundang, tapi sensasi saat kita sakit ini, itu sensasi itu tidak kita undang tapi dia yang datang, dan datangnya tidak ada undangan, mendadak datangnya itu, cara tiba-tiba, ya atau tidak. Kadang pagi hari Anda enjoy saja, siang hari atau Anda ini senang, tapi dalam waktu hitungan menit ada sensasi begini, ya atau tidak. Saya paham. Oke, langsung saja, sensasi ini harus Anda hadapi. Ini kalau menurut saya harus Anda hadapi dengan duduk maupun berbaring atau bahkan berbaring. Yang pertama adalah panic attack. Apa sih panic attack itu? Panic attack adalah serangan panik. Panic attack itu menunjukkan gejala di badan. Bukan kita cemas saja terus nggak menunjukkan gejala di badan. Itu menurut saya nggak panic attack. Karena panic attack itu menunjukkan gejala di badan kita, misalkan jantung berdebar-debar, napas pendek, sempoyongan, ya, kesemutan, terasa dingin badan, terasa mau mati, terus goyang, ya, nyeri bagian dada ini, seakan-akan kita akan mati begitu. Nah, ini memang harus Anda hadapi dengan tenang. Dan Anda harus duduk, menurut saya duduk atau berbaring. Saat duduk Anda harus tenang ya, atur napas, alihkan, tarik napas dalam, atau istilahnya taat, dan gunakan aromaterapi, terus pijet-pijet tangan-tangan, jari-jari tangan Anda, kaki Anda, pokoknya atur napas serileks mungkin. Itu harus duduk ya, atau berbaring. Kalau berbaring silakan kaki Anda lebih tinggi gitu. Itu menurut saya. Karena apa? Coba kalau Anda panic attack ya, panic attack itu ditandai dengan itu tadi ya, menunjukkan gejala di badan. Coba kalau Anda panic attack terus Anda mundur-mandir, justru napas Anda malah tersengal-sengal dan tambah panik begitu. Tapi kebanyakan memang begitu. Kalau kita hadapi panic attack, kita itu kadang malah mundur-mandir, pindah sini, pindah sana, itu ya atau tidak. Saya paham sekali dengan sakit ini, jadi saya tahu. Nah, itu harus Anda hadapi dengan duduk atau bahkan berbaring dengan tenang, mengatur napas, ada aromaterapi gitu ya. Terus yang kedua adalah sensasi apabila Anda saat jalan kaki terus tiba-tiba kaki lemes atau terasa dingin atau ada yang mengalir di kaki menuju ke atas, akhirnya dingin semua, terus panik ya, panik, kadang terus napas agak tersengal-sengal, dada berdebar, karena itu disebabkan oleh panik. Nah, itu kalau menurut saya jangan Anda lanjutkan, paksa untuk jalan lebih cepat, jangan ya. Anda pelan. Kalau memang Anda tidak tahan lagi, Anda duduk, sebaiknya itu ya, duduk. Kalau terjadi ini misalnya Anda jalan di umum ya, di jalan umum atau di mana ya, Anda harus duduk dulu. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas, tapi ya saya ulangi lagi. Terus saat Anda mengendarai sepeda motor, mengendarai ya, lebih baik Anda berhenti. Kalau nggak yakin, lebih baik Anda berhenti dulu. Anda atur napas dulu, Anda rilekskan dulu, tenangkan dulu gitu ya. Karena ini ya, kebanyakan kalau yang tadi panic attack itu paling lama sekali itu 1 jam, setelah itu sudah agak membaik. Tetapi kalau kaki mengalir ini, ada aliran gini, dek, kadang itu sebentar, kadang itu berlanjut. Nah itu ya. Jadi kalau Anda saat alami panic attack maupun tiba-tiba kaki Anda dingin gitu, alangkah baiknya kalau Anda di perjalanan menyetir sendiri, alangkah baiknya Anda berhenti, minum air putih yang banyak ya, tetap rileks, tenang, duduk begitu.
Karena kalau tidak yakin, itu jangan Anda lanjutkan. Karena kalau Anda lanjutkan, nanti tangan gemetar begini. Gemetar, tambah panik, takutnya terjadi apa-apa dengan Anda, begitu. Kan di sepeda motor, di jalan itu kan banyak pemotor yang lain, begitu. Itu ya. Terus sensasi apa lagi? Nah, ini yang paling penting, sensasi ini yang kalau Anda alami ini, alangkah baiknya Anda berhenti. Yaitu apa? Terasa ada yang seperti begini ya. Nah, misalkan begini. Gimana ya saya mengatakan? Nanti Anda akan paham kok. Tiba-tiba seperti ya memang kaki ini lemes sendiri, tapi nggak dingin begitu. Kaki lemes saat jalan itu, kaki lemes. Gimana ini? Lemes kayak gimana? Kayak ngambang, kayak bagaimana, terus timbul panik, timbul cemas. Nah, itu alangkah baiknya Anda duduk, berhenti, itu ya. Nah, itu kalau menurut saya boleh Anda tiru, boleh Anda tanamkan, boleh Anda lakukan ya, atau Anda tinggalkan ya silahkan, begitu. Itu ya, karena motivasi dari saya ini kan cocok-cocokan gitu. Obat aja cocok-cocokan, ya atau tidak. Dan sensasi apa lagi Pak yang harus kita hadapi dengan kita harus duduk, kita harus berbaring? Yaitu menurut saya yang saya ingat 3 itu ya. Yang lainnya apa? Saya belum ingat ya. Nanti kalau saya ingat, saya akan kasih tahu pada Anda. Yang terutama ini adalah panic attack. Panic attack itu memang harus Anda hadapi dengan duduk atau berbaring. Berbaring pun harus atur napas, harus tetap tenang walaupun itu susah ya. Kalau memang Anda sudah tidak tahan lagi dengan panic attack, pinginnya kan biasanya lari ke UGD, ya silahkan, saya nggak melarang Anda begitu, karena ini tidak bisa dipaksa begitu, karena pikiran ini sudah kemana-mana. Nah, saya paham itu, tetapi setidaknya Anda bisa melatih tenang sebentar ya, walaupun susah, memang susah. Kalau orang belum pernah alami ya mohon maaf, pasti ya teorinya yang gimana, yang gini, tapi kita yang merasakan itu ya pasti bilangnya gini, teori saja gitu ya atau tidak. Padahal memang itu benar, harus tenang, harus duduk, minum yang banyak gitu. Itu memang, tetapi kita itu saat mengalami susah untuk lakukan itu. Ya saya nggak menyalahkan Anda, saya juga kemarin juga susah mengontrol itu, walaupun ya bisa, tetapi ya susah payah. Jadi semangat ya Anda. Pokoknya saya tahu kok sensasi apa, keluhan apa, hambatan apa, itu saya tahu semua yang Anda alami gitu. Udah itu aja ya, besok saya lanjut atau kapan saya lanjut, yaitu sensasi saat mandi dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Alhamdulillah ini saya sudah enjoy ya begitu, karena saya sudah luapkan unek-unek saya pada Anda semua. Tapi jangan Anda menerima energi negatif saya, karena omongan saya itu mengandung yang positif, karena saya nggak mau mengeluh sama Anda gitu. Oke ya, tetap semangat para rekan-rekanku, sahabatku seperjuangan. Saya juga masih tahap recovery. Oke, salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.